Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita akan belajar lagi. Kita akan lanjutkan bagian konseling pranikah. Dan kita akan membahas konseling pranikah itu buat apa? Konseling pranikah itu apa saja? Dan kita sampai kepada bagian tentang proses menyatukan jiwa. Orang yang menikah itu, laki dan perempuan ini, memiliki jiwa yang berbeda. Apa itu jiwa? Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan. Sang calon suami dengan calon istri ini pasti punya jiwa yang berbeda. Karena jiwa dipengaruhi oleh latar belakangnya, di mana dia dibesarkan, di keluarganya. Kesan seperti apa yang dia terima, yang terbangun. Disiplin seperti apa. Penghargaan seperti apa. Didikan seperti apa. Pendampingan yang seperti apa. Peristiwa yang seperti apa yang dialaminya. Kemudian dia merespon seperti apa. Itu akan membentuk jiwanya. Membentuk cara pikirnya, membentuk akan perasaannya, reaksi responnya, membentuk akan keinginannya. Seorang anak yang ditinggalkan oleh papahnya sejak kecil, dia tinggal dengan mamahnya, maka figur mamahnya ini yang berperan besar dalam pendampingan, dalam mendidik, dalam mengasuhnya. Mau tidak mau karena yang dilihat mamahnya, maka jiwa anak ini akan mulai terbentuk dari kesan bahwa memang orang yang paling berharga di dunia ini adalah mamahku. Orang yang paling mencintai aku adalah mamahku. Ketika dia bertambah besar, dia bisa mengatakan orang yang berjuang berkorban buat aku itu mamahku. Sosok mamah buat jiwa anak wanita ini sangat-sangat dominan, sangat penting. Itu mempengaruhi cara pandangnya. Cara pandang dipengaruhi oleh pola pikirnya. Ketika anak ini menerima semua perlakuan mamahnya, mulai terbentuklah alam pola pikirnya. Kebiasaan-kebiasaan yang dia terima dari mamahnya membentuk pola pikirnya. Dan pola pikir itu mempengaruhi cara pandang. Maksudnya seperti apa sih, Pak? Contoh ini. Pola pikir dibentuk oleh kebiasaan, kejadian yang berulang-ulang dialami oleh seseorang sehingga membuat suatu pola. Contoh, anak wanita ini melihat mamahnya bekerja. Dia ditinggal di rumah, dititipkan tetangganya. Dia melihat mamah yang bekerja keras. Mamah kalau pulang selalu membawa sesuatu untuk dia. Maka ketika itu terjadi berbulan-bulan, bertahun-tahun, membentuk suatu pola pikir bahwa mamahnya kalau pulang membawa sesuatu buat dia. Nah, kejadian yang berulang-ulang yang dialami oleh anak ini akan membentuk pola pikir. Jadi kalau melihat mamahnya, dia akan lihat mamah ini orang yang baik, yang perhatian. Selalu memberikan sesuatu kepadaku. Pola pikirnya. Lalu apa itu mempengaruhi cara pandangnya? Maka dia akan bisa melihat bahwa mama, seorang ibu, semestinya memberikan sesuatu kepada anaknya. Jadi pola pikir yang terbentuk oleh kebiasaan
membuat dia memandang bahwa seorang mama memberi perhatian kepada anaknya kalau pulang membawa sesuatu. Nah, ketika dia mendengarkan temannya bercerita bahwa papahnya, mamahnya tidak terbiasa untuk memberi sesuatu ketika mereka pulang dari bepergian, dia mulai, ini beda berarti. Cara pandangnya dia melihat seorang mama, seorang ibu adalah seorang ibu yang memberi perhatian, memberi sesuatu. Nah, hal ini di masa kecil. Hal ini baru satu peristiwa. Bagaimana kalau begitu banyak peristiwa? Begitu banyak peristiwa akan membentuk jiwa anak ini. Nah, ini ketika suatu kali menikah, maka jiwanya itu sudah terbentuk. Dia punya konsep pikir. Dia punya cara pandang tertentu. Emosinya juga terbentuk. Apakah dia menjadi seseorang yang emosinya kuat, tidak mudah menangis hanya karena sesuatu yang kecil, yang sepele, atau dia menjadi seorang pribadi yang rapuh, yang mudah tersinggung? Itu bicara tentang pikiran dan perasaannya. Lalu seperti apa kemauannya, keinginannya? Ketika dia dari kecil, di mana dia punya begitu banyak keinginan dan mamahnya berusaha memenuhinya dengan segala keterbatasannya, maka anak ini mulai terbentuk jiwanya tentang keinginannya bahwa, oh, keinginanku tuh pasti dipenuhi oleh mamahku. Oh, keinginanku tuh pasti terkabul lewat mamahku. Maka dia terbiasa keinginannya dituruti. Nah, bayangkan ketika dia tambah besar dan mau menikah, maka di dalam jiwanya dia berpikir bahwa seorang mamah baik hati. Mamah menuruti keinginanku. Lalu bagaimana dengan emosinya? Tergantung dia memutuskan apa dalam hidupnya. Tergantung dia diajar apa, dididik apa. Itu akan membentuk jiwanya. Kita beri contoh aja. Si wanita ini, gadis muda ini, secara emosi dia emosinya biasa saja. Melihat kebaikan, dia melihat bahwa itu sudah sewajarnya. Oke, ini sang wanita. Lalu kita melihat sang calon mempelai pria. Calon mempelai pria berasal dari keluarga yang utuh, di mana ayahnya, papahnya, dan mamahnya ini berfungsi begitu baik. Dari keluarga harmonis, bukan keluarga sempurna. Lalu jiwanya terbentuk seperti apa? Walaupun keluarganya harmonis, anak ini pasti terbentuk jiwanya dari apa? Dari pola pikirnya, dari perasaannya, dari keinginannya yang teramu menjadi satu jiwa, kepribadiannya, sifat-sifatnya. Nah, sang pria kecil ini ketika dia 6 tahun ke bawah, papa mamahnya ini sedang dalam masa perjuangan. Belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dua-duanya bekerja. Dia dititipkan kepada oma-opanya. Sekian lama, sekian 5-6 tahun. Mereka belum punya rumah. Loh, bukankah Bapak tadi katakan sang pria ini dari keluarga harmonis? Benar, dari keluarga harmonis yang belajar. Dia akan menikah di usia taruhlah 27 tahun. Kemudian calonnya itu 25 tahun. Di 27 tahun ini, ketika 6 tahun pertama, papa mamanya sedang membangun. Ketika dia berusia 27 tahun, dia dalam keluarga yang harmonis. Papa mamahnya belajar, bekerja sama, saling menolong, saling membantu. Sehingga 6 tahun berikutnya, sudah mulai bisa mengambil rumah KPR. Mereka
hidup bersama, dan disitulah mulai terbangun lebih baik lagi. Dia mulai menerima ayah ibunya lebih utuh. Dan sangat baik sekali. Mengapa? Karena di 6 tahun kedua, didikan, ajaran, kasih, disiplin, pengertian. Itu sangat membentuk jiwa anak ini. Bukan hanya disuruh-suruh, bukan hanya dilarang-larang, diberi pengertian. 6 tahun pertama di mana banyak di rumah opa omanya, sedikit demi sedikit mulai tergeser. Figurnya adalah papa mama, remajanya baik. Kemudian ketika dia memasuki tahun keempat, 18-24, bagus sekali. 27 tahun umurnya dan dia sudah mulai bekerja. Ketika mau menikah dengan gadisnya ini, kita sebut saja seperti sebelumnya, Mawar. Dan yang pria ini Bejo. Dia bertemu dengan Mawar, mereka jatuh cinta, kemudian akan menikah. Ketika mereka mau menikah, kanselernya mengatakan, tujuan pernikahan adalah menurutmu seperti apa? Kemudian mesti sepakat bersama-sama tujuan pernikahan. Kemudian berikutnya dikatakan pernikahan adalah perpaduan jiwa. Laki-laki dan perempuan bersatu menjadi satu. Nah, sekarang kita bicara tentang menyatukan jiwa. Caranya bagaimana? Menyatukan jiwa caranya bagaimana? Ketika dua orang ini bercerita dalam topik yang sama, mengungkapkan akan menurut pikirannya seperti apa, menurut perasaannya seperti apa, menurut keinginannya seperti apa, mau dibawa kemana, mau diperlakukan seperti apa. Maka ketika mereka berdua diajak untuk melihat satu topik, satu bagian, lalu mereka memberikan pandangannya, disitulah dimulai yang namanya menyatukan jiwa. Dengan latar belakang yang berbeda, mereka pasti punya pendapat yang berbeda. Di sanalah fungsinya konseling pranikah. Konselor memberikan pandangan, membawa mereka pada satu kesepakatan, menerima, memahami, lalu menyimpulkan untuk bekal mereka. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.